Guys, jadi video aku di TikTok dan IG itu viral, almost sampai 1 miliar lebih yang nonton dan banyak banget yang tanya bagaimana tinggal di Brunei, bagaimana cara tinggal di Brunei. Bagi dong tipsnya bang, ajak-ajak dong. Dan di video ini adalah video pertama aku di YouTube tentang membahas tentang Brunei, dan sini aku akan jelasin gimana cara tinggal di Brunei, syarat-syaratnya apa saja, jalannya itu apa saja sih, ada beberapa clue, dan di sini aku akan share ke kalian semua gimana cara tinggal di Brunei Darussalam. Dan terima kasih banyak guys ya buat kamu yang sudah support ataupun nonton video ini, share ke teman-teman kamu ataupun ke saudara-saudara kamu yang pengen ke Brunei juga. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi pengetahuan lebih, informasi lebih untuk kamu yang pengen ke Brunei Darussalam. Jadi guys, di sini saya akan sharing ada beberapa cara bagaimana kamu bisa tinggal di Brunei Darussalam seperti aku. Sebelumnya perkenalkan guys, aku Faruk. Aku sudah hampir 5 tahun di Brunei Darussalam. Sebelumnya aku adalah mahasiswa, kemudian tetap di Brunei dengan status bekerja. Dan di sini aku akan share bagaimana cara tinggal di Brunei, syarat-syaratnya apa saja, dan langkah-langkahnya ataupun step-stepnya, cara-caranya gimana sih bisa tinggal di Brunei. Ada beberapa cara guys ya untuk kamu bisa tinggal di Brunei. Yang pertama dengan cara kerja, kemudian dengan sekolah ataupun menjadi mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu dengan cara menikah, mungkin kamu bisa menikah dengan orang Brunei, atau yang terakhir adalah mendapatkan privilege. Dan di sini aku akan share apa saja cara-caranya atau bagaimana cara untuk tinggal di Brunei Darussalam. Yang paling penting yang pertama adalah bekerja guys. Semua orang tahu kalau misalkan orang Indonesia pengen tinggal di luar negeri itu mostly secara umum biasanya pengen bekerja ataupun dengan cara bekerja. Nah di Brunei Darussalam, kamu pengen tinggal di Brunei Darussalam bisa dengan cara bekerja guys. Nah bekerja ini nanti banyak caranya bagaimana, entah kamu profesi ataupun pengen kerja di restoran ataupun pelayan ataupun membantu rumah tangga, ART dan lain sebagainya, seperti driver pun bisa juga. Ada tiga guys, ada beberapa poin di dalam bekerja ini kalau kamu pengen tinggal di Brunei Darussalam. Yang pertama, kalau kamu pengen tinggal di Brunei Darussalam dengan bekerja, harus cari lembaga pelatihan kerja atau LPK. Biasanya di Indonesia di setiap kabupaten, di setiap kampung itu ada LPK, lembaga pelatihan kerja. Nah, biasanya ada beberapa negara-negara tujuan yang dituju dari lembaga tersebut. Saya kurang tahu pasti karena saya tidak mengikuti itu. Dari beberapa based on experience dari teman-teman saya, cari saja LPK yang terdekat di kota kamu ataupun di daerah-daerah lain, ikutin trainingnya segala macam. Biasanya ada juga jalur ke Brunei Darussalam, dan itu mungkin memakan waktu bulanan karena ada training, tujuan kamu ke Brunei nanti kerjanya bagian apa segala macam, dan itu akan lebih enak karena itu memang sudah resmi kan, lembaga resmi. Kemudian yang kedua caranya kerja itu bisa dengan agensi guys ya. Agensi ini cari agensi yang terdaftar ataupun yang resmi ataupun yang terdaftar di Disnaker. Jadi banyak beberapa agensi-agensi yang sudah ada agreement atau MOU dengan Brunei Darussalam ataupun dengan pemerintah Indonesia. Nah, kamu cari agensi yang terdaftar, yang resmi. Hati-hati guys ya, banyak banget penipuan-penipuan. Saat ini banyak banget penipuan-penipuan. Bukan saat ini aja sih, dulu-dulu sudah banyak penipuan-penipuan agen yang sudah bayar puluhan juta, sudah bayar belasan juta, tahu-tahu nggak berangkat, tahu-tahu kena tipu. Nah, buat kamu yang pakai agensi, harus hati-hati, di cross check lagi websitenya, informasinya, jangan sampai ada kesalahan. Nah biasanya yang banyak terkena tuh, maaf ngomong, dari orang-orang yang dari kampung kemudian pengen merantau ke luar negeri. Nah itu banyak banget kasus-kasusnya karena mereka pun kurang informasi. Nah buat kamu yang tahu informasinya ataupun yang pengen cari tahu informasinya, usahakan di agensi yang terdaftar, yang resmi, lembaga-lembaga yang resmi. Yang selanjutnya itu kamu bisa kerja atau stay di Brunei dengan kerja dengan cara jalur mandiri. Mungkin kamu langsung terbang ke Brunei Darussalam, kamu cari sendiri perusahaan-perusahaan ataupun kedai-kedai ataupun orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, kamu daftar, kamu urusin semua segala macam. Nah itu mungkin agak repot, dan itu yang saya terjadi saya sekarang. Nanti akan saya share juga gimana saya bisa stay di Brunei. Itu yang terjadi di saya sekarang. Saya pakai jalur kerja dengan mandiri karena memang sebelumnya saya adalah mahasiswa, kemudian saya cari partner-partner segala macam yang bisa ngejamin ataupun yang bisa backup, mengcover saya, menjamin visa saya di Brunei Darussalam. Nah, yang selanjutnya itu kerja dengan cara kamu
ada PT yang kerjasama di Indonesia ataupun di Brunei. Nah, ini kamu cari PT-PT yang buka lowongan kerja, PT atau perusahaan. Dari website pun banyak kok, website ataupun dari IG, dari TikTok banyak tuh PT-PT yang memang dia hiring untuk pekerja baru segala macam. Nah, kamu apply aja, biasanya dari PT akan mengurusi semua segala macam. Biasanya sama sih kayak agensi pun sama, agensi, PT ataupun perusahaan-perusahaan. Kalau kamu daftar ke mereka ataupun ikut itu, biasanya kayak paspor, visa, tiket itu di cover semua sama mereka. Nah, tinggal pilih mana yang pengen kamu cari jalur akses kerjanya ke Brunei Darussalam. Yang terakhir yaitu calling visa. Nah, calling visa ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang profesional atau memang sudah ada pengalaman sebelumnya, atau sudah pernah di Brunei, atau ada saudara di Brunei sehingga visanya sudah ada, tinggal diurusin aja. Jadi dipanggil orangnya untuk dikerja di Brunei, mau nggak kamu kerja di Brunei, kamu skillnya ini segala macam, cocok dengan bidang kami, dengan perusahaan kami menyediakan layanan ini, ataupun ada staff yang kosong segala macam, kalau kamu mau kami urusin segala macam. Nah, biasanya ada yang calling visa. Ini banyak sih yang terjadi di Brunei. Biasanya kayak tetap apply juga, tetap daftar juga. Biasanya itu dari dosen Indonesia tuh banyak tuh yang di calling visa, jadi kerja di Brunei ataupun profesional pekerjaan profesional lainnya lah. Dan tapi ini cukup jarang sih guys, cukup jarang kalau misalkan kamu calling visa dari Indonesia diajak ke Brunei untuk kerja. Dan kalaupun ada, biasanya gajinya itu besar guys, udah puluhan juta segala macam. Nah, yang kedua guys, cara kamu, tadi kan yang pertama dengan cara kerja guys ya. Nah, yang kedua cara kamu pengen ke Brunei yaitu dengan sekolah ataupun dengan menjadi mahasiswa. Nah, sedikit cerita, saya sebelum ke Brunei, saya memang pertama kali saya ke Brunei adalah status saya adalah mahasiswa. Nah, di sini sebenarnya saya akan membuat versi video kedua guys ya, khusus yang untuk cara kedua ini, yaitu dengan menjadi mahasiswa. Karena memang pertama kali saya ke Brunei yaitu dengan menjadi mahasiswa, dan saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Nah, ini buat teman-teman, makanya saya bilang ada video yang di lain video saya akan buat versi lain untuk khusus yang beasiswa, untuk menjadi mahasiswa dan mendapatkan beasiswa. Saya ikut namanya program beasiswa BDJS, yaitu Brunei Darussalam Government Scholarship. Jadi beasiswa itu diperuntukkan setiap tahun untuk foreign Brunei, untuk selain warga negara Brunei, dan itu kuotanya memang terbatas, dan memang syaratnya itu pun agak ketat guys, segala macam, selektif segala macam, dokumennya segala macam. Dan memang ini adalah beasiswa tahunan guys. Dia biasanya startnya tuh dari Desember sampai ke Februari. Nah, beasiswa ini untuk beasiswa S1 dan S2. S3 belum ada. Biasanya kalau S3 nanti under university. Nah, makanya saya akan jelasin di lain video, di next video ataupun di video satunya lagi. Saya akan jelasin tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Brunei Darussalam. Nah, saya termasuk salah satu awardee ataupun penerima beasiswa tersebut. Dan itu beasiswa adalah beasiswa dari kerajaan Brunei Darussalam guys ya. Jadi beasiswa yang resmi. Kalau di Indonesia mungkin namanya apa ya? Apa sih kalau di Indonesia? Itulah, ada kan beasiswa Indonesia, saya lupa namanya. Nah, kalau di Brunei Darussalam itu ada namanya beasiswa Brunei Darussalam Government Scholarship. Jadi beasiswa yang dari kerajaan Brunei Darussalam diperuntukkan untuk para pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikannya ke Brunei Darussalam. Dan itu fully funded guys ya, kamu tercover semuanya, makan, apalagi ya, hostel tempat tinggal maksudnya, kemudian uang bulanan, total uang bulanan. Kalau kemarin saya S2 itu mendapatkan setiap bulannya 7-8 juta, lumayan kan guys. Dan itu udah tercover makan sama hostel ataupun asramanya. Jadi enak banget, dapat biaya kuliahnya gratis segala macam. Dan itu salah satu guys ya, salah satu cara ke Brunei mendapatkan belajar dengan menjadi mahasiswa atau dengan mencari beasiswa. Seperti saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Nanti akan saya share di next videonya guys ya. Nama beasiswa ini guys di bawah ini, Brunei Darussalam Government Scholarship. Kamu nanti lihat aja, searching aja. Dan insya Allah biasanya aku setiap akhir-akhir tahun ataupun di bulan Agustus, Oktober, September itu aku biasanya buka buka webinar untuk beasiswa yang ada di Brunei Darussalam. Nah, selain itu juga ada beasiswa under campus guys ya. Jadi di Brunei Darussalam itu
Ada beasiswa under kampus seperti kampus UBD, University of Brunei Darussalam. Itu biasanya under kampus ada menyediakan beasiswa-beasiswa tertentu, dan akan saya jelasin di video tentang beasiswa ataupun tentang mendapatkan beasiswa di Brunei Darussalam. Jadi salah satunya itu guys, dengan cara menjadi mahasiswa di Brunei Darussalam. Kemudian yang ketiga, ini yang agak cukup susah guys ya. Yang agak cukup susah, yaitu cara kamu pengen ke Brunei Darussalam dengan cara menikah dengan orang Brunei. Jadi kalau kamu menikah sama orang Brunei, entah kamu yang laki-laki jadi sebagai suami atau kamu perempuan sebagai istri menikah sama orang Brunei, ya mau gak mau biasanya kamu tinggal di Brunei Darussalam. Dan ini bukan banyak sih, ada beberapa terjadi case-nya di teman-teman saya ataupun teman-teman terdekat saya, entah itu orang Indonesia atau orang Malaysia atau orang Thailand yang menikah sama orang Brunei, alhasil mereka tinggal di Brunei Darussalam. Dan biasanya visa mereka itu ikut pasangannya, kalaupun istri ikut suaminya, kalau suami ikut istrinya. Jadi kayak gitu guys. Dan itu ada beberapa syarat-syarat tertentu lah. Tapi itu salah satu ngejamin kamu pengen tinggal di Brunei Darussalam dengan cara menikah dengan warga negara Brunei Darussalam, itu guys ya. Dan yang terakhir guys, cara kamu pengen tinggal di Brunei Darussalam, yaitu dengan cara, ini bukan dengan cara sih, ini lebih ke privilege sih guys. Jadi kamu mendapatkan undangan ataupun privilege ataupun privilege, keistimewaan tersendiri dari negara Brunei, dari kerajaan Brunei. Entah kamu itu tokoh agama, entah kamu itu dosen, entah kamu itu orang yang berpengaruh. Jadi mungkin contoh nih, saya orang Indonesia, kemudian Sultan Brunei manggil saya untuk tinggal di Brunei. Mau nggak nih tinggal di Brunei, Faruk? Nanti kami fasilitas segala macam, warga negaranya pindah ataupun tetap warga negara Indonesia tapi kamu tinggal di Brunei ya. Nah itu menjadi salah satu privilege, entah itu apapun profesinya guys. Nah itu cukup jarang, kalaupun ada di Brunei orang Indonesia yang seperti itu menjadi yang ditokohkan lah guys ya, dan memang sudah berpengaruh dan puluhan tahun di Brunei ataupun memang berpengaruh banget. Jadi negara Brunei ataupun kerajaan Brunei ingin mengambilnya ataupun ingin dia tinggal di Brunei Darussalam. Nah, itulah guys beberapa cara untuk kamu bisa tinggal di Brunei Darussalam. Sebenarnya kalau kamu cari di TikTok tuh banyak sih beberapa teman-teman aku yang juga share-share di TikTok ataupun di IG gimana cara kerja di Brunei untuk bisa tinggal di Brunei dengan cara kerja ataupun dengan menjadi mahasiswa. Tapi di this video aku akan rangkum secara singkat aja. Jadi cara-caranya yaitu dengan bekerja tadi bisa kamu dengan LPK, agensi yang resmi, kemudian calling visa, ataupun secara mandiri kamu cari sendiri segala macam. Atau yang kedua dengan cara menjadi student atau menjadi mahasiswa. Entah kamu biaya sendiri mandiri ataupun dengan cara beasiswa, mencari beasiswa yang ada di Brunei Darussalam. Yang ketiga dengan cara menikah, dan ini cukup susah guys ya kalau nggak kamu cari ataupun harus tinggal di Brunei dulu, ketemu orang Brunei, menikah, dan itu prosesnya lama kan, karena menyatukan negara dan menyatukan hati. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu dengan cara privilege. Jadi mendapatkan keistimewaan dari negara Brunei Darussalam. Nah, selain itu guys, kalau kamu tidak mengikuti 4 hal tadi, tinggal di Brunei itu menjadi visitor ataupun menjadi pelancong saja, menjadi orang yang visit aja, visa visit aja, bukan visa untuk stay. Dan kalau kamu overstay ataupun kamu melakukan aktivitas bekerjaan, itu dijatuhkan ilegal. Maka di Brunei kalau ada visa, harus visanya jelas. Jangan sampai kamu visanya visa visit, kamu bekerja di Brunei atau overstay, nanti kamu kena saman atau kena denda, atau sampai di penjara atau sampai di deportasi guys. Hati-hati guys ya, buat kamu yang ke Brunei. Aku sarankan satu syarat aja, harus resmi sesuai dengan prosedur. Jangan sampai ikut aneh-aneh guys. Jadi banyak beberapa orang-orang yang saya tahu juga dia aneh-aneh visanya. Pengen tinggal di Brunei tapi caranya cara nakal. Hasilnya apa? Ya masuk penjara, kena deportasi, kena denda, dan ya itu guys. Jadi itu aja guys yang bisa aku share untuk video ini, untuk this video. Buat kamu yang pengen ke Brunei, sebenarnya mungkin masih banyak lagi informasi-informasi yang kamu bisa dapetin. Nanti kamu cari sendiri aja. Ini secara garis besar aku rangkumin bagaimana cara ke Brunei Darussalam. Dan buat kamu yang pengen mendapatkan beasiswa belajar mahasiswa, menjadi student ataupun pelajar mahasiswa kuliah di Brunei Darussalam dengan cara beasiswa, aku akan buat di next video guys ya. Tunggu aja video selanjutnya. Aku akan membuat tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Brunei Darussalam. Oke, ya udah guys, itu aja. Jangan lupa subscribe aku atau follow TikTok aku dan IG aku.
Dan aku buat video ini atas dasar teman-teman semua yang pengen ke Brunei Darussalam, permintaan karena banyak banget yang nge-DM aku, bagaimana cara tinggal di Brunei bang, bla bla. Dan aku nggak bisa balas satu-satu, makanya aku buat video ini untuk ngebantu sedikit memberikan informasi buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, orang-orang Indonesia yang juga pengen apa ya, mencari hal baru, mencari rezeki baru di negara orang, di negara tetangga. Ya mudah-mudahan dengan ada video ini bisa membantu dan bisa menjadi jalan rezeki untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys sudah support ya.